warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiyah SPD, Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Desa Ampanas, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswa Prodi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 jam 8 WIB akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 semester 2. Materi Sejarah Kebudayaan Islam dengan topik Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan subtopik Latar belakang Isra Mi'raj, pengertian Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Ya, anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Bunda sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan kalian semua ya dalam pembelajaran materi Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Tepuk tangan dulu. Semangat. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ya, anak-anakku sekalian, siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Oh ya, ayo Mbak Farah, silakan maju ke depan. Jika berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Sebelumnya Bunda akan absen dulu ya. Ya. Ayo, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Mbak Ilzam sama Mbak Indah. Sudah berapa harinya yang tidak masuk? 2 hari. Oh, ada yang 1 hari, yang 2 hari. Ada yang tahu kabarnya Mbak Indah sama Mas Ilzam? Sakit. Oh ya, kalau sakit doakan ya teman kita supaya kita bersama-sama lagi belajar dan menuntut ilmu di sini. Ya? Semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, Bunda akan mengecek kerapian dan kesiapan untuk belajar hari ini. Silakan berdiri. Ya, sudah, silakan duduk. Minggu lalu Bunda sudah sedikit menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa arti Isra Mi'raj? Ya, apa? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, terus Mi'raj? Mi'raj adalah dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Ya, bisa lagi? Ada yang bisa? Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik anak-anak, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik bisa memahami latar belakang Isra Mi'raj dan bisa memahami arti Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya anak-anak, Bunda akan memutar video pembelajaran tentang Isra Mi'raj. Nah, si kalian itu nanti perhatikan dan tonton, simak dengan baik-baik ya. Perhatikan. Assalamualaikum. Halo anak-anak salih dan salihah. Di video kali ini, yuk kita simak kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya lanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Suatu hari Nabi SAW sedang berada di sebuah tempat bernama Al-Hijr. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi dari segala prasangka buruk walau sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah
proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buraq, yakni hewan menyerupai kuda lengkap dengan pelananya. Buraq ini akan menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan langkah buraq ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun naik ke punggung buraq melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraq dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Seusai sholat, malaikat Jibril. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang Isra Mi'raj. Sekarang Bunda akan membagikan kalian buat berbentuk kelompok ya. Per kelompok masing-masing terdiri dari 6 orang. Ayo. Kamu pindah ke sini. Ya. Kalian tadi sudah mengerti ya, apakah benar Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Tidak ya, siapa yang menjelaskan? Kalau itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iya, bagus. Nah, itu ya arti yang sebenarnya ya. Sekarang Bunda akan memberikan kalian dengan metode capture ya. Anak-anak, sekarang Bunda akan menggunakan pembelajaran model PBL. PBL itu adalah problem based learning dan menggunakan metode capture ya, dimana metode capture itu ini Bunda punya kartu. Nanti kalian harus kreatif disusun ya sesuai dengan apa yang kalian tonton di video tadi ya. Ayo sekarang Bunda minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil ini ke depan. Ayo. Ini nanti ditempel ya. Ini. Terus ini ditempel. Ini lemnya. Nanti dibagikan ya. Kalian itu harus kerjasama ya, saling membantu. Oh, ini minta di sini lemnya. Ini Pak. Ini. Sebentar nanti ambilin dulu. Ini lemnya dibagi.
Sudah selesai? Iya. Oh, kalau sudah selesai, silakan diskusikan dulu. Ayo, diskusikan mengenai itu. Ya, diskusikan dulu nak. Sudah diskusi sama teman-temannya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Bunda akan minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Sekarang presentasikan ke depan. Ayo, silahkan perwakilan dari kelompok 1. Siapa? Ayo maju ke depan. Ada peristiwa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Sudah? Ya, silakan duduk. Ayo kelompok 2. Siapa yang mau mewakili?
hambatan Nabi Muhammad SAW dalam meninggalkan Yusuf bangsa. Jalannya sudah? Balik ke tempatnya. Mungkin ada tambahan ya dari kelompok 2 tentang Isra Mi'raj. Ya. Saya mau menambahkan Ya. pengertian Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, bukan itu bagus. Ayo kelompok 1 mungkin mau menanggapi dari kelompok 2 tentang latar belakang Isra Mi'raj. Ya. Saya mau menambahkan bahwa Bupati Sulawesi mengajar Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Ya. Terima kasih. Saya akan menambahkan tentang Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana terletak Masjidil Haram itu? Di kota Mekah. Dan Masjidil Aqsa itu terletak di kota Palestina. Nah, terus Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada yang mengucapkan langit ketujuh. Nah, terus di situ Nabi Muhammad itu setelah nyampe di langit ketujuh, ya, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah salat yang 5 waktu. Terus Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah diberikan dalam sehari semalam itu ada 50 kali sholat dalam sehari semalam. Tapi Nabi Muhammad itu turun ke langit ke-6 untuk bertemu dengan Nabi Musa. Lalu diberikan solusi dengan Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah lagi. Akhirnya Nabi Muhammad itu minta keringanan kepada Allah bahwa umat Nabi Muhammad itu tidak akan mampu melaksanakan sholat yang sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Akhirnya oleh Allah diperintahkan bagi Nabi Muhammad berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali. Nah, itu terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terus tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa waktu Isra Mi'raj? 21 Rajab 20 berapa? 21 Ya, kelompok ini 20 berapa? 21. Dan ayo 27 iya 27 loh. Jadi Nabi Muhammad itu Isra pada tanggal 27 loh. Latar belakang Isra Mi'raj itu adalah semakin meningkatnya hambatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah agama Islam di kota Mekah dengan ancaman orang-orang Quraisy, ya. Terus Nabi Muhammad itu sangat sedih lagi. Kenapa kok sedih? Karena meninggalnya paman dan istrinya Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu istrinya Nabi Muhammad? Istrinya bagus, Siti Oti. Dan pamannya, coba kelompok sini siapa? Iya, betul. Kenapa Nabi Muhammad itu kok sedih? Karena beliau lah yang mendukung dan mendorong untuk berdakwahnya Nabi Muhammad itu di kota Mekah. Nah, paham tadi ya tentang latar belakang dari Isra Mi'raj?
Nah, sekarang Bunda akan memberi tugas kepada kalian ya, tapi sekarang tugasnya per individu, perorangan ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sebutkan. Terima kasih. Ya. Sudah. Ya. Halo. Semangat. Ya. Semangat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bunda akan membacakan kesimpulan. Ya, kesimpulan Isra Mi'raj. Kesimpulan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat besar yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta menjadi tonggak penting dalam syariat Islam, khususnya dalam penetapan sholat 5 waktu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di balik hujan deras selalu ada bentuk hiburan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang sabar dan teguh. Sudah? Sebelum kita akhiri, Bunda akan memberikan tugas kepada kalian atau PR ya. Kalian meresume tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, dan latar belakang Isra Mi'raj. Itu kumpulkan minggu yang akan datang. Ya. Nah, semoga apa yang disampaikan mulai tadi dari Bunda semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Maka kita akhiri perjumpaan kita ini dengan pembacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.